Halo guys, kembali lagi dengan gue Guru guys. Karena komentar kalian kemarin banyak yang respect terhadap Merah, jadi di video kali ini gue pengen bahas mengenai kisah hidup Merah Zopis yang berjasa sangat besar untuk keluarga Karen. Dan dia juga yang membesarkan Sophia dari sejak bayi sampai menjadi sangat seksi seperti saat ini. Dan banyak sekali momen epic yang berhubungan dengan Merah karena dia juga selalu bersama Ariel, Sophia, dan Shiraori. Jadi mari kita langsung aja masuk ke pembahasannya. Kalau kata Shiraori, kalau ada genre haremnya ya Merah yang punya harem di anime ini. Karena dia emang laki-laki sendiri di kelompok Shiraori sebelum berat ditemukan. Cuma Merah nggak ada pikiran macem-macem pada mereka dan nggak mungkin berani. Merah itu orangnya baik, nurut, dan sopan banget guys. Terkadang Shiraori sampai memanfaatkan dia, salah satunya menyuruh Merah untuk membantai para bandit gunung dan semua keluarga Kunihiko dan Asaka. Dan Merah juga yang harus menerima imbasnya sampai saat ini. Seperti yang sudah ditunjukkan di anime, kalau Merah dulunya adalah pelayan keluarga Karen yang sangat setia dan itu murni keinginan Merah sendiri. Karena dia ingin menjaga kebahagiaan wanita yang sangat dicintainya yaitu Ibu Sophia atau Saras Karen. Alih-alih karena tidak bisa memilikinya. Dan John Karen adalah sahabat baik Merah. Merah Sophie sudah mencintai Saras sebelum Saras menikah dengan John Karen karena Merah merasa adalah laki-laki yang biasa saja. Atau bukan berasal dari keluarga bangsawan dan dirinya merasa tidak pantas untuk membahagiakan Saras. Jadi dia memilih untuk memendam perasaannya dan menjaga kebahagiaan keluarga Saras dengan cara dia sendiri. Ya, Merah memang terlalu merendah dan Sophia juga pernah menyinggung hal itu saat Sophia sudah besar karena memang Sophia sangat tahu kalau Merah mencintai ibunya. Intinya Sophia ingin Merah punya kebahagiaan dia sendiri bukan hanya melihat orang lain bahagia. Karena sifat Merah kan terus-terusan seperti itu tanpa memikirkan dirinya sendiri. Mungkin itu harusnya kata-kata yang diucapkan oleh Saras kepada Merah dari dulu. Tapi karena keburu mati, jadi Sophia yang menghentikan ibunya untuk mengatakan hal itu. Toh Sophia juga sangat mirip dengan ibunya. Singkat cerita, karena konflik di kota Karen yang akhirnya pecah dan keluarga Karen saat itu juga diserang oleh Pothimas. Dengan sangat sedih, Merah harus melihat wanita yang dicintainya dan sahabatnya mati di depan mata. Dan mereka menitipkan Sophia bayi pada Merah Zopis. Akhirnya Merah harus berjuang mati-matian untuk melindungi Sophia dari serangan Pothimas yang sangat kuat. Tentu Merah bukan tandingan Pothimas. Di tengah kebuntuan itu, Sophia bayi memutuskan untuk menjadikan Merah sebagai vampir dan menggigitnya agar semua stat Merah meningkat dan bisa kabur dari serangan Pothimas. Karena itu memang satu-satunya cara yang bisa dilakukan. Tapi tetap saja Pothimas terlalu kuat dan mereka tidak bisa melarikan diri. Di tengah keputusasaan itu, akhirnya Kumoko yang saat itu baru berevolusi menjadi Arachne datang untuk menolong mereka dan bertarung dengan Pothimas di tempat itu. Tapi Kumoko yang diwujud Arachne juga masih kewalahan untuk menghadapi Pothimas. Dan datanglah satu makhluk kuat lain di tengah pertarungan mereka yaitu Raja Iblis Ariel. Disinilah awal Ariel memutuskan untuk melakukan gencatan senjata dengan Kumoko karena sudah tidak tahu lagi bagaimana cara untuk membunuh Kumoko. Dan Kumoko yang tidak mungkin mengalahkan Ariel pada saat itu juga menyetujuinya. Apalagi dia juga sedang terpojok oleh Pothimas. Dan akhirnya Ariel menghancurkan Pothimas di tempat itu, tapi itu cuma klon dia, bukan Pothimas yang asli. Setelah semua itu, Merah, Sophia, dan Kumoko memutuskan untuk ikut dengan Ariel ke wilayah iblis karena pastinya Pothimas akan terus menyerang mereka. Dan berada di dekat Ariel adalah tempat yang paling aman. Perjalanan mereka menuju wilayah iblis itu memakan waktu beberapa tahun karena jarak dari Sarele ke teritorial iblis memang sangat jauh. Dan mereka memilih untuk berjalan kaki sambil melatih Sophia dan Merah di perjalanan. Sebenarnya banyak cara sih untuk cepat sampai ke wilayah iblis. Salah satunya meminta bantuan Gulie untuk menteleport mereka langsung atau memanfaatkan kekuatan fisik Kumoko dan Ariel yang luar biasa kuat. Tapi mereka memilih untuk menikmati perjalanan itu dan Ariel juga saat itu sedang sengaja membiarkan wilayah iblis tanpa dirinya. Karena di ras iblis banyak pemberontak yang tidak suka dengan Ariel. Kalau kalian nanya kenapa nggak pakai sihir teleport sendiri? Karena Ariel nggak punya skill itu walaupun dia makhluk terkuat dalam sistem. Kalau Kumoko memang punya skill itu, tapi kan Kumoko cuma bisa teleport ke tempat yang sudah pernah ia datangi, karena masih bergantung pada sistem. Di awal perjalanan mereka, Merah masih punya banyak masalah sendiri yang harus diselesaikan. Satu, dia masih belum sepenuhnya bisa menerima dengan apa yang terjadi dengan keluarga Karen dan dirinya dan itu memang wajar.
Sophia kecil juga pastinya merasakan hal yang sama. Kedua, setelah Merah menjadi vampir, semua statnya memang meningkat, tapi ada kelemahan yang tidak bisa dia hindari, yaitu dirinya lemah terhadap sinar matahari karena Merah bukan leluhur vampir seperti Sophia. Dan vampir seperti Merah juga harus menghisap darah sesekali untuk bertahan hidup. Dan inilah yang menjadi dilema besar di dalam diri Merah, karena dia memang orang yang sangat baik dan belum bisa meninggalkan sisi kemanusiaannya. Tapi untungnya Ariel adalah orang yang sangat peka dan membantu meyakinkan Merah kalau dirinya saat ini sudah menjadi vampir, jadi mau tidak mau dia harus mencari manusia untuk dihisap darahnya. Akhirnya dengan berat hati Merah mulai melakukan itu, tapi tetap saja sehabis menyerang manusia dia langsung merasa bersalah dan kelihatan murung. Lama-kelamaan Shiro mulai menyadari hal itu dan Shiro mulai risih dengan sikap Merah yang terus-terusan murung dan meratapi nasibnya. Jadi Merah juga butuh move on guys, tapi Merah selalu menyembunyikan sisi lemahnya di depan Sophia karena Merah sangat menyayanginya dan tidak ingin menambah beban pikiran Sophia. Sampai suatu waktu Ariel membawakan sake dan mereka semua mabuk bersama kecuali Sophia kecil. Kalau nggak salah saat itu Shiro menciumkan aroma sakenya pada Sophia kecil karena belum bisa minum, dan Sophia sampai pingsan. Sophia emang selalu dijadikan bahan percobaan oleh Shirouri. Tapi dengan tidurnya Sophia, Merah yang sudah mabuk mau menceritakan semua permasalahan dirinya di depan Shiro dan Ariel. Perlu kalian ketahui, kalau Shiro udah mabuk, sifat dia akan berubah ke mode Kumoko yang kalian kenal saat menjadi laba-laba, atau sifat aslinya. Kita kalau melihat Kumoko yang cerewet kan itu sebenarnya dalam hati dia aja, dari luar ya kelihatan pendiam seperti Shirouri. Tapi kalau udah mabuk, dia akan sangat rese dan cerewet. Nah, karena saat itu Shiro juga sudah mabuk, akhirnya Merah diceramahi banyak hal dan dibully habis-habisan oleh Shiro. Karena Shironya emang udah nggak tahan dengan sifat Merah yang terus-terusan murung dan meratapi nasibnya. Intinya Shiro menyuruh Merah untuk jangan lari dan menghadapi kenyataan. Kalau saat ini dirinya adalah vampir, ya dia harus menjalani itu dan sudah sewajarnya kalau vampir membutuhkan darah. Bahkan Shiro sampai menceritakan dirinya yang pernah hidup di lingkungan paling mematikan yaitu labirin Elro. Dan Shiro bilang kehidupan Merah saat itu masih belum ada apa-apanya. Jadi Shiro menyuruh Merah untuk nggak usah ngeluh dan cengeng lagi. Atau simpelnya Merah harus meninggalkan sedikit sisi kemanusiaannya agar bisa bertahan hidup ke depannya. Akhirnya setelah diceramai habis-habisan oleh Shiro, Merah mulai merenungkannya dan di keesokan harinya Merah sudah menjadi lebih baik dan menerima semua perubahan dalam hidupnya. Mengingat masih ada Sophia kecil yang harus dijaga dan menjadi alasan utama Merah untuk bertahan hidup. Bahkan semenjak saat itu, Merah menjadi lebih semangat dan menjalani latihan khusus yang diberikan oleh Shiro agar menjadi lebih kuat. Dan terus menjalani itu sampai mereka tiba di wilayah iblis atau tempatnya Ariel. Di sepanjang perjalanan itu, Merah lah yang mengurus Sophia bayi dari makan, tidur, ngompol, dan sebagainya. Sampai besar pun Merah masih suka memanjakannya, tapi terkadang Ariel dan Shiro menyuruh Merah untuk tidak terlalu memanjakan Sophia, agar sifat Sophia lebih baik dan tidak terlalu bergantung pada Merah Zopis. Lalu setelah mereka tinggal di wilayah iblis, Merah ingin membalas kebaikan Ariel dengan menjadi komandan iblisnya, dan dia pun diangkat menjadi komandan iblis keempat dan selalu melaksanakan tugasnya dengan baik. Tapi dia juga sambil terus memperhatikan pertumbuhan Sophia agar menjadi lebih baik dari segi sikap. Soalnya untuk ras vampir semakin lama mereka menjadi vampir maka sisi kemanusiaan mereka juga semakin hilang. Apalagi untuk Sophia yang menjadi nenek moyang vampir itu sendiri. Tapi ya karena saking sayangnya Merah pada Sophia, jadi sampai Sophia dewasa pun kadang masih suka memanjakannya. Dan Sophianya juga sering memanfaatkan kesempatan itu. Tapi susah untuk dipahami, sebenarnya rasa sayangnya Sophia pada Merah itu sebatas keluarga atau lebih ke yang lain. Kayaknya sih campur aduk guys. Soalnya seringkali sang author sengaja menyuruh sang pembaca untuk mengimajinasikannya sendiri, jadi kadang gue juga bingung. Walaupun sudah menjalani latihan khusus dari Shirouri, dari segi kekuatan, Merah masihlah yang terlemah di antara Ariel, Sophia, Wrath, Shiro, dan 4 boneka Taratek. Karena emang kekuatan mereka udah di atas wajar. Tapi kalau dibandingin iblis atau manusia lain, ya Merah udah lumayan kuat. Bahkan 2 reinkarnator kuat aja masih belum bisa mengalahkan Merah, yaitu Kunihiko dan Asaka, yang mempunyai dendam besar pada Merah Zopis karena sewaktu kecil keluarganya dibantai. Dan saat sudah besar, mereka terlibat pertarungan langsung dengan Merah Zopis, tepatnya di perang final nanti. Tapi mereka tetap nggak mampu untuk mengalahkan Merah Zopis. Di episode selanjutnya, mungkin kita bakal melihat Merah yang udah bedes lewat perspektif Sun dan para reinkarnasi yang ada di pihak Elf.
Lalu untuk kemampuan Merah Zopis dari segi statistik mungkin sekitar 5 ribuan setara dengan monster level S. Merah juga lumayan ahli dalam teknik berpedang dan seringkali dia bertarung mengandalkan kemampuan berpedangnya. Sebagai vampir, Merah memiliki skill yang bernama Blood Sucking yang memungkinkan dirinya untuk terus memulihkan HP dan MP-nya dengan cara menghisap darah. Dia juga memiliki tingkat regenerasi yang lumayan tinggi akibat latihan khususnya dengan Shiraori. Dan sihir yang sangat dikuasai Merah adalah sihir kegelapan. Dia sangat ahli dalam mengendalikan itu. Bahkan dirinya bisa memanggil tombak kegelapan yang sangat besar sekaligus memberikan kerusakan besar pada targetnya. Lalu Merah juga bisa membuat klon atau tiruan dirinya menggunakan bayangan tapi tidak 100% kekuatannya sama dengan tubuh aslinya. Karena terlalu sering menjinakkan monster untuk digunakan sebagai kendaraan, Merah mendapat skill bernama Creature Timing yang memungkinkan dirinya untuk menjinakkan monster liar dan menjadikan miliknya sendiri. Saat ini Merah mempunyai dua Venerus kuat yang sangat setia terhadap dirinya. Dua monster itu bisa digunakan untuk bertarung sekaligus menjadi kendaraan. Dan itulah beberapa kemampuan Merah Zopis. Nggak tahu apa yang bisa dipetik dari kisah hidup Merah Zopis, karena dari dulu sampai sekarang Merah selalu mementingkan kebahagiaan orang lain dan menjadikan itu sebagai kebahagiaannya sendiri. Tapi Sophia dewasa juga mulai memikirkan hal itu dan mengajari Merah untuk lebih egois dan memikirkan keinginan dan kebahagiaan yang benar-benar untuk dirinya sendiri. Dan tenang aja, Sophia akan selalu melindunginya. Kalau ada yang berani melukai Merah, Sophia akan langsung berubah ke mode BDS-nya. Dan pembahasan ini kebanyakan gue ambil dari light novelnya, tapi ada sedikit dari web novelnya. Oke, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jika ada kesalahan, gue minta maaf atau kalian bisa koreksi aja di bawah. Like jika kalian suka dengan pembahasan ini, dan dislike jika tidak suka tidak apa-apa. Thank you yang udah mampir, sampai ketemu di video selanjutnya. Salam kuro guys.